challenge kedua ini semangatku masih ada banget. Karena tadi sebenarnya kayaknya aku hampir kok naik ke atas. Karena aku nggak dipanggil di challenge 1, yang dimana pasti aku ada lanjut di challenge kedua. Harapannya sih semoga di challenge kedua aku bisa menghasilkan makanan yang oke dan tidak masuk pressure test. Masuk ke galeri, biasanya kan ada yang ditutup-tutup gitu. Nah, ini kayak box-box, kayak box hampers. Apa ya challenge-nya? Kalian sudah menyelesaikan tantangan pertama, yaitu hidangan memorable kalian waktu di masa kecil. Dan sudah ada 4 pemenangnya, ada Hofit, Fit, Denny, dan Melrani. Gimana perasaan kalian, hidangan masa kecil kalian bisa mengantarkan kalian ada di atas sana? Seneng sih, happy sih, happy. Bahagia? Bahagia sih. Oh ya pastinya aku seneng banget dong. Masa udah bagus-bagus bikin coipan kita masih kalah. Otomatis harus nonton di atas dong, nggak usah masak lagi. Dan untuk kalian yang ada di challenge kedua, bisa dilihat di depan kalian ada apa? Hampers. Oke, ada berbagai macam packaging. Bisa tebak apa challenge-nya? Hamper. Dessert, hampers, cake. Apa? Cake? Bikin hampers. Bikin hampers. Emang harus hampers ya? Isiannya, Chef. Related to dessert. Ya, dari aroma-aromanya udah ada kotak-kotakannya. Bikin hampers ini sih. Nah, ayolah, let's go ke lah. Di tantangan kedua ini kalian harus membuat hidangan yang pastinya akan menginspirasi banyak masyarakat sama penonton di rumah. Ini memang cukup lekat sama masyarakat Indonesia, apalagi pelaku UMKM-nya yang banyak sekali. Di sini kalian harus membuat sesuatu yang bisa dibuat di rumah dan mempunyai nilai jual. Dan kalian harus meng-highlight keju. Paham? Paham, Chef. Saat dibilang bikin hampers dan mudah di-recreate di rumah untuk UMKM, aku langsung kepikiran lah bikin kueku, tapi isiannya aku ganti jadi keju. Hampers juga nggak harus sweet ya? Iya. Ya, Chef. Ya. Ya, Chef. Kalian bebas memilih packaging yang mana saja, lalu kalian akan membuat isiannya. Chef Renata barusan mengatakan tidak harus sweet, karena kalian harus meng-highlight keju. Keju bisa savory, bisa sweet. Rupanya challenge-nya nggak harus buat kue hari raya ya. Makin bingung aku kali ini. Tadinya udah nggak bingung, ini jadi bingung aku lagi. Kalau udah omong hampers, karena aku udah biasa bikin hampers setiap tahunnya, ya pasti aku bikin sweet lah. Waktu kalian memasak 60 menit, kalian bebas untuk ke pantry dan utensil room. Make sure apa yang kalian buat dengan packaging yang kalian pilih itu harmonis. Looks good dan tentunya rasanya juga harus meriah ya, bukan sekedar good. Jelas? Jelas. So, waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Pada tantangan hampers, kontestan bebas membuat hidangan apa saja untuk memukau lidah para Di juri. challenge kali ini menurutku yang paling unggul adalah ratu-ratu dessert seperti Jane, Zahra, dan Vini. Itu makanan sehari-hari mereka. Jujur, aku adalah orang yang sangat takut bermain tepung kalau saat memasak. Tapi karena memasak adalah jalan ninjaku, jadi apapun tantangannya, mari kita lakukan. Masuk ke pantry, aku tuh gambling segambling-gamblingnya. Aku bingung mau bikin cookies atau aku mau bikin brownies. Karena tadi aku ada lihat box dengan sekat-sekatnya itu yang lebih besar. Kayaknya aku bikin brownies aja deh. Jujur aku masih bingung mau buat apa. Mau buat asing bingung, mau buat manis bingung. Ya sama-sama bingung lah kita. Karena aku kepikiran buat bikin roll cake dan chef bilang harus berbahan dasar keju.
Ya udah, aku bikin aja kastengel roll cake. Mantap. Dalamnya moist, luarnya crunchy. Waktu cuma 60 menit, aku buru-buru ambil bahan dan juga alat. Tapi begitu sampai bench, ini telur aku malah ketekan sama pan, pecah deh dia di atas bench. Aduh, belum juga mulai. Ya ampun, hari ini aku harus buat hampers dan harus meng-highlight keju. Aku bakal bikin bolu pandan. Kayaknya aku mau kasih saus gula merah, cheese. Semoga enak dan bisa diikutin di rumah. Aku nggak mau banget masuk pressure test bener-bener, jadi aku akan maksimalin dish aku kali ini. Bermain tepung sama orang yang nggak pernah bikin dari tepung-tepungan. Itu tricky, banyak trikinya. Tapi harus jadi ini gimana caranya. Karena udah ada di pikiran. Kayaknya dari yang bermusuhan sama tepung, kali ini Togap kayaknya sudah berdamai sama tepung. Di challenge hampers kali ini aku mau buat su au cracklin. Jadi cracklin su ada cracklinnya di atasnya, pakai cheese filling gitu sih. Pertama aku buat cracklinnya. Cracklin itu diambil dari kata crackle, yaitu sesuatu di atas su yang nge-crackle gitu. Jadi itu bahannya ada brown sugar, butter dan juga flour. Itu semua aku chopper, lalu aku roll sampai tipis, lalu aku set di freezer. Tiba-tiba langsung kepikiran buat kids meal aja kayaknya ya. Yang lain buat manis, ya oke lah, aku buat yang asin. Hal pertama yang aku lakuin yaitu pisahin antara kuning telur dan putih telur. Karena kastengel roll cake ini butuh kuning telur yang banyak, jadi aku fokus ke telur dulu. Kuning telur sudah terkumpul, aku tambahkan gula dan aku langsung mixer sampai dia mengembang, pucat dan kaku. Sejauh ini aku nggak menemukan tantangan yang gimana-gimana, cuman yang aku takutin kalau nanti si ganasnya ini nggak ngeset, jadi dia agak susah deh untuk default. Karena aku ngejar waktu banget ya di sini. Aku bener-bener fokusin itu sampai aku nggak sadar pas aku motong bombay dan tangan aku kena sama pisau. Itu bener-bener wasting time sih. Aku paling nggak suka banget kalau misalkan ada accident yang terjadi ketika aku lagi masak. Oke, hampers ya. Hamper. Ini ya mungkin emang UMKM itu di Indonesia besar sekali ya. Iya. Apalagi kalau udah hari raya. Wah, heboh langsung. Tapi hampers itu juga saya rasa baru 15 tahun terakhir ini. Iya, belum betul. ya. Kalau zaman dulu kan itu lebih ke parcel. Ya. Parcel yang agak membunuh. Biasanya di bahan basket, makanan, terus ya kan? perintil-perintil, dari cemilan sampai piring semuanya ada biasanya. Iya. Sekarang lebih fokus Iya. ke udah diolah ya. Udah biasanya. diolah. Dan harus menarik, dari dalamnya sudah harus menarik. Iya. Bentuknya jadi kayak gift box ya. Iya, betul. Tercium aroma sweetnya ya. Tapi ada baking nih. Baking. Tapi pasti ada banyak yang beberapa yang baking. savory juga kok. Oh, ada yang savory. Ada. Halo, waktu kalian tinggal 45 menit ya. Yes. Semangat, semangat. Semangat. Waktu tinggal 45 menit, aku udah mulai bake cake aku, terus aku juga mulai bikin isian ganasnya. Dan aku berharap semoga waktu ini bisa cukup sih untuk ngesetin cake aku. Setelah masuk butter, aku aduk dengan fold in pelan-pelan supaya adonan tidak turun. Karena kalau adonannya sampai turun, hasil cake-nya pasti bantat. Adonan sudah selesai, aku sisihkan sebentar, lalu aku oles loyang dengan butter, lalu aku tempelkan dengan baking paper. Setelah itu adonan aku tuangkan ke dalam loyang dan masukkan ke oven dengan suhu 170 derajat Celcius kurang lebih 15-20 menit.
Dulu waktu aku di Surabaya, aku sempat jualan hampers juga. Ada bikin quiche, ada bikin apple crumble. Nah, hari ini aku bikin quiche. Salah satu menuku itu ialah leek and mushroom quiche. Quiche itu isinya ada tart shell-nya, terus telur, krim, hari ini ada cream cheese-nya juga, dan nggak lupa pakai ini juga biar lebih cheesy. Aku lagi sibuk masak, ada beberapa kondimen yang aku buat, tiba-tiba Chef Rudy datang menghampiri bench aku. Padahal aku pura-pura nggak lihat biar supaya nggak didatengin. Rupanya datang juga Chef Rudy. Aswar. Ya, Chef. Kau bikin apa? Hari ini aku buat lunch setup. Jadi lunch set, jadi kayak ada chicken parmigiana, ada makaroni skotelnya, ada karbonya, dan ada salad kayak gini untuk anak sekolah. Oh gitu. Tapi kamu nanti packaging seperti itu ya? Kita buat packaging yang bagus nanti untuk anak sekolah. Apa isinya? Nanti ada chicken parmigiana, nanti ini tepung panir, nanti ada makaroni skotel. Makaroni skutel. Oh, makaroni skutel. Ya. Waktu kamu harus hati-hati ya. Makaroni, baru nanti ada karbonya, nanti ada kentang, Chef. Ditumis gitu, Chef. Nanti ada sayurnya juga. Siap. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat. Ini apa nanti? Ini aku marinasi dulu sebentar, aku diamin dulu 5 menit, nanti aku tepungin. Oke, siap. Good luck ya. Thank you, Chef. Pelan-pelan tapi cita rasanya harus baik ya. Jujur sulit ya, tapi sih oke lah. Harus bisa kita memenangkan challenge ini kali ini. Kebetulan kan aku punya anak ya, jadi aku sering buatin makanan anak-anakku juga istriku, jadi ya teringat aja kebetulan. Jadi kemarin masa kecil aku nih, sekarang masa kecil anak-anakku. Nah, jadi aku kepikiran nih buat makanan anakku. Ngeri ya, bapaknya makan ayam gulai, anaknya makanannya western. Ini Bang Aswar juga agak-agak aneh ya. Dia doang sendirian bikin masakan anak TK. Yang lain semua pada bikin hampers, dia malah bikin buat anak TK. Ini kan juri Master Chef loh. Karena ini challenge-nya keju, jadi kejunya aku parut dan aku tambahkan untuk di adonan bolu jadulnya. Karena masuk blast chiller, ngerollingnya butuh tenaga ekstra. Itu lumayan cukup lama aku ngerolling adonan ini. Mudah-mudahan hidanganku ini bisa meng-highlight si keju karena aku rasa coklat dan keju itu bisa menjadi satu ya. Kalau di martabak manis sih iya, tapi kalau di brownies mudah-mudahan ya bisa nyatu dan ter-highlight keju daripada coklat. Kali ini aku mau buat rasa pandan menggunakan pasta. Tapi ternyata aku masukin takaran 1 sendok teh dan itu tuh kebanyakan. Aku lumayan panik dan shock ngelihat kueku warnanya jadi hijau nyala banget. Tapi waktu udah gak memungkinkan aku untuk bikin ulang, jadi aku tetap lanjutkan. Yang pasti aku akan make sure rasanya enak. Guys, waktunya tinggal 30 menit. Yes, Tersisa waktu 30 menit, aku langsung buru-buru blind bake si pie aku karena aku harus matengin dulu tuh bagian tengahnya. Karena kalau nggak mateng, aku nggak bisa isi fillingnya. Kalau misalkan aku isi fillingnya dulu, nanti tengahnya nggak mateng, jadi pas dipotong juga percuma. Setelah dia mateng tengahnya, aku masukin fillingnya dan aku bake lagi. Aku masukin juga parutan keju yang udah tercampur di dalam egg custard dan juga aku masukin lagi yang grated di atasnya supaya lebih nge-highlight keju tersebut. Aku lihat di oven, ternyata keku udah selesai, aku keluarin dan langsung aku keluarin dari cetakan supaya cepet dingin. Hai Sangga. Hai Chef. Buat apa ini? Aku hari ini bikin leek mushroom. Awas, tumpah. Hei. Tangan kamu nggak langsung jajar. Itu shellnya nggak di-bake dulu, langsung aja. Udah di-pre-bake. Tadi udah pre-bake? Sudah aku cek, insya Allah aman sampai akhir. Kalau nggak waktunya ntar terlalu mepet, Chef. Cocok lah. Leek mushroom and cheese. Mushroomnya pakai apa aja? Portobello, Chef. Hanya portobello? Portobello aja. Gilnya dibersihin nggak? Oh iya. Nah, gilnya nggak dibersihin, debu dong. Rasanya semoga nggak terlalu kuat ya. Aku ecep enak kok, Chef. Ya, kalau bagi orang yang suka, dia suka. Tapi bagi orang yang ini kadang-kadang terlalu ini rasanya. Ya.
Waktu udah 14 menit, aku langsung keluarin kue dari oven. Tapi ada masalah waktu aku mau keluarin kue dari loyang. Baking paper yang nempel di kue itu entah kenapa kok lengket, Pol. Jadi susah aku tuh mau bukainnya sampai kue aku agak patah. Apa ini? Kueku. Kuemu. Pak kue. Kuemu bukan kueku kan? Kueku, Chef. Ya? Kueku. Kuemu. Isinya apa? Mung bean sama cheese. Mung bean. Ya. Mung bean dan cheese. Ya. Terus kenapa harus pakai pewarna? Kueku emang warnanya kan pasti merah, Chef. Nanti kalau nggak merah, saya kena lagi. Ini kenapa warnanya begini? Supaya gampang. Tadi saya bagi dua dulu. Supaya Gampang gampang. nyampurnya. Tapi ternyata lumayan susah untuk dapetin warna merah yang aku mau. Jadilah aku bagi 2 bowl aja supaya lebih gampang nguleninnya. Hari gini masih mau Maksudnya gampang. supaya lebih tercampur. Ini waktunya tinggal dikit loh, Ya, emang Chef. bakal Kan 8 selesai. menit. Aman, Chef. Ya ini 8 menit, kamunya ininya belum ngisi. Aman, berapa? Chef. Aku sebenarnya agak khawatir sama dish aku karena di sini kita diharuskan meng-highlight keju, sedangkan brownies ini kan identik dengan coklat. Ya, makanya aku parut si kejunya itu di atas browniesnya dengan full. Karena aku khawatir ini kurang meng-highlight si kejunya, jadi aku lanjut bikin crumble keju juga. Oke guys, sisa waktunya tinggal 15 menit. Ya, siap. Tersisa waktu 15 menit. Sebenarnya kalau misalkan aku cek oven tuh pahitnya udah oke banget kok. Dan kejunya itu matangnya bagus. Cuma entah kenapa aku tuh masih ngerasa kalau ini harus tambahin keju lagi. Jadi aku nekat. Ketika itu udah jadi aku angkat, aku parutin lagi kejunya dan aku torch. Manik. Halo, Chef. Udah jadi nih brownies Udah, Chef. Jadi brownies toppingnya keju. Keju. Nanti ini ada juga ada cream cheese atasnya, Chef. Saya campur Atasnya sama. lagi? Iya. Nanti pakai vanilla. Oke, jadi emang kamu mau bagian kejunya itu dia crispy Agak kan? crispy dikit, Chef. Agak crispy baru kamu kasih krim lagi. Iya, Chef. Krimnya apa nih? Saya mascarpone cream, terus saya campur sama whipping cream, sama tambahin vanilla dikit sama icing sugar, Chef. Yakin? Yakin. Ini kan ember. Yakin, Chef, yakin. Emang dia stabil temperatur ruang? Mudah-mudahan. Mikir dong kamu. Iya. Hah? Jadi ini tipe hampers yang itunya harus ada ice box-nya gitu maksudnya? Enggak, Chef. Ini udah stabil, itu jadi nggak stabil. Oh gitu. Oke, Chef. Nah, Thank you, Chef. kamu nggak mikir ya? Mikirnya kurang jauh kamu. Waktu tersisa 6 menit, seharusnya suku udah matang. Dan aku cek ke oven, aku keluarin ternyata bagus banget suhunya udah sesuai sama yang aku harapkan dan yang biasa aku buat. Lalu aku siap-siap buat garnish untuk suhunya itu, yaitu marut keju pro cheese-nya dan aku parut agak panjang supaya nanti ditaruh di atasnya cantik. Ayo Jane, bikin yang bagus. Siap, Chef. Bikin challenge hampers biar bisa menginspirasi yang lagi nonton itu di rumah. Bisa bikin di rumah, bisa Siap. buat ide jualan ya kan? Siap, Chef. Bikin apa tuh kamu? Aku bikin castangle roll cake, Chef. Kamu tahu di Pro Cheese Gold? Tahu. Tahu? Tahu. Sering pakai? Biasa bikin. Oh, mau suka bikin? Ini itu keju cheddar nomor 1 di Indonesia. Yang terbuat dari susu New Zealand. Jadi emang dia lebih cheesy dan lebih gurih. Yang pasti lezat. Mantap, Chef. And also, kan kamu suka pakai kan? Iya, Chef. Dia tuh kalau diparut, dia bisa panjang dan dia nggak putus. Betul, Chef. Udah gitu kalau dipanggang, kayak kamu lihat tuh tadi kan jadinya golden brown dan jadinya crispy. Jadi emang cocok banget buat dessert kamu ini nih. Oke, Chef. Kayak kastengel, kue kering, ya kan? Iya, Chef. Jen, mau mobil nggak? Gimana caranya? Ini kamu lihat nih, kan ada label berkah Fantas Cheese. Volume tuh dari Pro Cheese. Jadi ini kalau selama Ramadan kamu beli ini, kamu ada kesempatan dapetin hadiah itu sampai totalnya miliaran rupiah. Termasuk mobil. Mau, Chef? Iya kan? Mau, Chef? Makanya bikin hampers terus pakai Pro siap, Cheese. siap. Thank you, Chef.
Guys, waktu kalian tinggal 5 menit. Yes, Yuk, mulai plating.